Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hodijah Makarim. Topik kita kali ini adalah tentang tujuan mempelajari psikologi perkembangan. Teman-teman sekalian, edisi kali ini saya ingin menyampaikan satu topik tentang psikologi perkembangan yang bisa diambil manfaatnya oleh teman-teman yang mempelajari psikologi perkembangan atau teman-teman yang sedang mencari inspirasi judul bagi yang mempelajari psikologi ya. Jadi misalnya ada yang berminat untuk meneliti di sekitar ruang lingkup psikologi perkembangan, mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi. Nah, baik teman-teman sekalian, psikologi perkembangan itu adalah sebuah suatu ilmu terapan ya. Psikologi ilmu terapan, jadi maksud saya dalam psikologi perkembangan ini bukan psikologi umum tapi adalah ilmu terapan. Nah, apa fungsinya? Yaitu pertama, kalau kita lihat ingin perkembangan mentalnya, jadi mempelajari psikologi perkembangan kita akan mempelajari tentang fungsi-fungsi mental dari seseorang. Tidak mungkin kita mempelajari jiwanya karena jiwa itu tersembunyi. Kemudian yang kedua, karena tersembunyi itu kita mempelajarinya melalui perilaku. Jadi cara mempelajari psikologi perkembangan itu ada dua cara, melalui fungsi-fungsi mental atau melalui perilaku yang tercermin dalam kehidupan individu tersebut. Jadi apa yang kita amati itulah yang bisa kita pelajari. Tentu saja bagaimana cara mempelajarinya harus menggunakan metode ilmiah. Apa yang dimaksud dengan metode ilmiah? Yaitu kita pelajari berdasarkan fakta ya. Jadi berdasarkan apa yang kita amati, yang kita observasi, bukan berdasarkan perkiraan. Yang kedua harus objektif. Jadi jangan ada nilai-nilai subjektif. Jadi harus objektif karena tadi kaitannya ada observasi dan fakta yang terukur, maka ya itu tadi sifatnya objektif. Yang ketiga harus logis gitu ya. Jangan berdasarkan ramalan, jadi harus logis. Ya, jadi saya ulangi, metode penelitian psikologi perkembangan itu yaitu berlandaskan metode ilmiah, berdasarkan fakta, data yang terobservasi, jadi objektif dan logis ya. Baik teman-teman sekalian, kalau kita lihat dalam psikologi itu kan tadi mau mempelajari perilaku. Bagaimana kita tahu perilaku seseorang itu? Biasanya nanti kita akan lihat apa yang akan dirasakannya, apa yang dipikirkannya. Jadi dari perilaku yang terekspresi dalam kehidupan sehari-hari, kita akan tahu, oh begitu perasaannya, begitu pikirannya. Jadi kalau kita urut nih dari atas, berarti setiap yang orang pikirkan akan berpengaruh pada perasaannya, kemudian berpengaruh kepada sikap dan perilakunya yang muncul ya. Jadi itulah yang kita pelajari, karena perasaan seseorang kita juga tidak bisa langsung, tetap harus kepada apa yang terlihat gitu ya. Baru nanti kita telusuri akan ketahuan apa yang dirasakan dan difikirkannya. Kemudian di dalam psikologi perkembangan itu kita juga harus melihat fungsi dari mempelajari psikologi perkembangan itu. Sebetulnya tadi ya, akhirnya kita akan pada ketemulah 3 titik, yaitu tentang apa, lalu mengapa, dan bagaimana. Jadi kalau kita udah lihat perilakunya itu apa yang dirasakannya, kemudian bagaimana perilaku itu muncul, dan faktor X yaitu mengapa perilaku itu muncul ya. Jadi kalau kita lihat ada perilaku yang terjadi, jangan cepat-cepat menarik kesimpulan ya, apakah itu negatif atau positif. Tetap ada 3 pertanyaan besar. Perilakunya apa, kemudian mengapa dia melakukan itu, dan bagaimana bisa terjadi ya itu ya. Jadi apa, mengapa, dan bagaimana. Jadi jangan langsung menarik kesimpulan, kita harus meneliti dulu apa yang terjadi dari situasi itu ya. Kemudian jadi kalau ada orang misalnya perilakunya agak-agak negatif, kita jangan langsung berpikir negatif. Mengapa dia melakukan itu? Apa sebabnya? Itu teliti dulu ya.
Kemudian manfaat mempelajari. Nah, sesuai dengan tadi topiknya, manfaat mempelajari psikologi perkembangan itu apa? Terutama bagi teman-teman nih yang bergerak di bidang pendidikan ya, baik pendidikan formal maupun non formal, yang mau jadi guru misalnya ya. Nah, yang pertama adalah tentu saja kita mengetahui sikap manusia ya, hubungannya dengan kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dengan lingkungan mana? Ya lingkungan terkecil. Kalau di rumah dengan keluarga, dengan anggota keluarga, kemudian dengan masyarakat terkecil di sekitar tempat tinggalnya, kemudian di sekolah. Nah, lingkungan terkecil di sekolah ya di kelas dengan teman sekelasnya, lingkungan lebih besar dengan teman sekolahnya gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita akan melihat hubungan manusia dengan kemampuannya menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua, manfaatnya adalah kita mengetahui perkembangan emosi seseorang. Jadi kita lihat kalau kita misalnya bicara tentang emosi, itu ada emosi negatif, ada emosi positif ya. Jadi kita mempelajari psikologi perkembangan, kita akan tahu perkembangan emosi seseorang dari mulai masa kanak-kanak, remaja sampai dewasa. Kemudian yang ketiga, manfaat yang ketiga adalah mengetahui kepribadian seseorang dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kepribadian itu kan sifatnya dinamis ya, tidak bisa tetap. Jadi kepribadian seorang anak akan berubah ketika masa remaja, kemudian berubah lagi karena kan sekolahnya berubah, umurnya berubah, teman mainnya juga berubah ya. Jadi perubahan-perubahan di luar dirinya akan mempengaruhi tipe-tipe kepribadian berikutnya. Jadi sifatnya makanya dinamis. Nah, kemudian yang keempat, fungsi yang keempat adalah kita akan mampu mempelajari dan memahami keunikan seseorang, karena setiap individu itu kan mempunyai ciri khas masing-masing, tidak ada yang sama meskipun pada anak kembar. Jadi ibunya sama, ayahnya sama, kembar lagi karakteristiknya sama, tapi tetap dia akan mempunyai perkembangan dan kepribadian yang berbeda, sifatnya berbeda, motivasi hidupnya berbeda, kemudian tipe kepribadiannya berbeda meskipun pada anak kembar, apalagi yang bukan kembar. Ini namanya disebut keunikan ya, bahwa setiap individu itu adalah unik, tidak ada yang sama. Itulah 4 hal yang katakanlah kita bisa, saya ambil 4 saja, mungkin banyak sebetulnya apa manfaat mempelajari psikologi perkembangan, tapi saya ambil ringkasannya 4 saja itu tadi ya. Baik teman-teman sekalian, sekarang bagaimana kita melihat tujuan mempelajari psikologi perkembangan untuk apa? Nah, terutama ini saya tujukan kepada teman-teman mahasiswa yang bergerak di bidang pendidikan ataupun yang akan menjadi guru. Mengapa kita mempelajari psikologi perkembangan ya? Jadi tujuannya yang pertama adalah memahami karakteristik anak, karakteristik peserta didik ya. Nah, kalau misalnya TK seperti apa, SD, SMP, SMA, nah karakteristiknya kita pahami melalui ilmu yang disebut dalam kawasan psikologi perkembangan. Kemudian kalau sudah kita memahami karakteristik ya, kita tahu yang kedua, yaitu tujuannya memahami kebutuhan anak. Jangan sampai kita tidak paham kebutuhan anak pada fase-fase tertentu ya. Supaya apa? Supaya orang dewasa, apakah itu orang tua atau guru, pada saat berkomunikasi dengan anak, apa yang dibutuhkan kita dapat memahaminya. Yang ketiga adalah memahami tugas-tugas psikologi perkembangan ya. Jadi ada irama dan tempo perkembangan dari setiap individu. Nah, jadi itu kita akan pelajari di dalam psikologi perkembangan. Dan yang terakhir tentu saja memahami perilaku dan cara berpikir dari masing-masing individu sesuai dalam tahap perkembangannya. Masa usia dini, kemudian SD ya, SD itu ada remaja ya, remaja awal, kemudian remaja akhir di tingkat SMP, dan kemudian SMA itu sudah mulai beranjak, ciri-cirinya sudah menuju ke arah kedewasaan. Umur 21 tahun sudah masuk dewasa secara psikologis ya. Jadi kita akan melihat bahwa
perilaku mereka itu di dalam kelompoknya akan berbeda sesuai dengan tahap perkembangan masing-masing. Nah, itu teman-teman sekalian, bagi yang akan mempelajari psikologi perkembangan, itulah tujuan, manfaatnya, dan kenapa kita harus mempelajari psikologi perkembangan, kaitannya dengan niat teman-teman untuk menjadi pendidik, baik pendidikan formal maupun non-formal. Juga insya Allah bermanfaat bagi teman-teman yang akan menulis judul skripsi yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Mohon maaf bila ada kekurangan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.